update-nya kapal tanker Pertamina, Pak? Gimana? Kapal tanker Pertamina Yang belum bisa lewat Selat Hormuz. Iya, kita masih komunikasi terus. Iran ternyata balas dendam dengan Indonesia. Dan sejak serangan Amerika dan Israel kepada Iran, Selat Hormuz tutup, ya, tidak operasional. Tapi katanya kan Indonesia bisa lewat tuh, Pak. Setahu saya Pertamina atau pihak lain sudah memberikan klarifikasi bahwa itu hoax. Ya, jadi Pertamina Pride, nih lihat aja core speednya adalah 00 km alias tidak bergerak. Kalian lihat call sign-nya ya, 9V5818. Call sign-nya tuh 9V5818. Masih ada di mana? Selat Hormuz. Kenapa kapal Malaysia boleh lalu kawasan paling tegang dalam dunia sekarang ini, tapi kapal lain tak boleh? Jawapannya bermula 38 tahun yang dahulu. Saudara, Malaysia sukses melobi Iran agar kapal tankernya dapat melintasi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sampai sekarang kapal Indonesia tidak dibenarkan lewat. Katanya ada dendam Iran kepada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak. Yang sudah setia menonton di channel ini, saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kapal tanker Indonesia para sahabat yang tidak boleh lewat di Selat Hormuz itu para sahabat. Kabarnya kemarin sudah berhasil negosiasi. Kenapa orang yang ngecek fakta kok kapal tanker Indonesia yang membawa Pertamina untuk yang dibawa ke Indonesia itu masih 0 km macam itu, tidak ada pergerakan kapal tersebut macam itu para sahabat. Katanya para sahabat setelah diselidiki, katanya Indonesia ada ada riwayat khusus dengan Iran dulu 3 tahun yang silam. Kapal Iran pernah ditahan di Indonesia karena pencemaran katanya para sahabat, karena atau pembuangan sampah di tengah laut. Dan di sini para sahabat, ini merupakan 3 tahun yang silam, ini diungkit kembali macam itu. Yang menurut Mas Farhan yang selidiki tentang tentang berita-berita tersebut, bahkan kapal Iran yang 3 tahun yang silam katanya dilelang di pasar Indonesia yang sampai sekarang masih belum jelas apakah uangnya dikorupsi. Patut sajalah sekarang ini masih ambur-adul ya para sahabat. Memang dinyatakan Indonesia memang tidak menaikkan harga BBM sampai saat ini para sahabat. Tetapi para sahabat, ini utang negara akan bengkak nantinya para sahabat, karena menanggung beban semua negara menaikkan harga, hanya Indonesia yang tidak menaikkan harga para sahabat. Sedangkan kapal Malaysia sudah diberi jalur khusus, kata media-media yang ada diliput di TV internasional para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Iran ternyata balas dendam dengan Indonesia karena kapal milik Iran yaitu Arman 114 ditahan oleh pihak Indonesia karena ditangkap oleh Bakamla serta ada dugaan pencemaran lingkungan. Kapal ini sempat disita oleh Kejaksaan Agung dan direncanakan untuk dilelang. Meskipun lelangnya pada saat ini belum jelas, tapi kejadian itu membuat Iran tidak pernah lupa dan melakukan penahanan di Selat Hormuz. Pantesan aja lobby seperti apapun itu bisa gagal karena kejadian ini. Iya bener banget. Bahkan pihak Iran meminta kepada Indonesia agar kapal ini jangan dilelang. Tapi permintaan tersebut tidak langsung dikabulkan dan masih tertahan di Indonesia. Bahkan disebut adanya kemungkinan bahwa perlakuan terhadap kapal Iran ini dibalas oleh Iran sendiri dengan perlakuan serupa terkait dengan kapal yang membawa minyak di Selat Hormuz kan. Jadi banyak pengamat yang meminta bahwa Indonesia harus melakukan negosiasi win-win, saling menguntungkan. Jadi kapal ini harusnya dikembalikan kepada mereka. Seharusnya seperti itu. Opsi yang bisa ditempuh adalah dengan melepaskan kapal Iran. Dan hubungan antara Iran dengan Indonesia ini bukan hanya karena kepentingan politik dan ekonomi, tapi juga faktor emosional. Kayak kekecewaan pihak Iran terhadap Indonesia yang dianggap kurang empati atau dukungan terhadap peristiwa yang terjadi pada pimpinan dan rakyat mereka. Gimana? Banyak diberitakan di media bahwasanya 2 kapal Pertamina yaitu Peace Paragon dan Peace Rinjani itu katanya telah berhasil melewati Selat Hormuz. Nah setelah gua cross check, ternyata faktanya tuh nggak seperti itu. Yuk kita sama-sama cek, benar nggak sih ini? Jangan hoax gitu atau cuman isu belaka.
Kita mulai dulu dari kapal Pisrinjani. Ini dia kapalnya. Sekarang posisinya itu ada di Gujarat. Oh, India ya ini. Ya, wilayah India, Gujarat benar. Jauh juga, cepet banget sampai di sini. Dan kita coba cek dulu trackingnya selama beberapa hari ini. Mungkin kita bisa pindahkan ke 1 bulan dulu kali ya. Kita coba cek selama 1 bulan dia kemana aja. Dan kalau berdasarkan dari apa yang di atas ini, sebenarnya dari Singapura terus ke arah Fujairah ya, ini ya Fujairah, betul. Di sini-sini doang, nggak muter jauh. Dan bahkan kapal ini pun nggak passing gitu di wilayah Selat Hormuz. Ini masih di daerah Gulf of Oman ini. Dan kalau kita hitung 9 hari, 14 hari ke belakang, itu start penutupan pertama Selat Hormuz, dia masih di luar juga. Dan baru meninggalkan Gulf of Oman 9 hari yang lalu, berarti di tanggal berapa tuh? Nah, sekarang coba kita cek kapal yang berikutnya itu Peace Paragon. Sekarang kapalnya di mana nih? Itu di Bandara Singapura. Coba kita cek dulu trackingnya selama 1 bulan itu kemana aja. Oh, kalau dari tracknya sebenarnya memang benar kapal ini masuk ke melewati Selat Hormuz dari Bahrain, sempat ke Kuwait, habis itu passing kembali ke Fujairah. Nah, setelah kita tarik ke 14 hari di mana hari pertama penutupan Selat Hormuz, sebenarnya kapal ini sudah berada di luar dan baru meninggalkan wilayah Gulf of Oman start itu 1 hari yang lalu. Nah, berdasarkan dari data-data di atas sebenarnya baik Rinjani ya, terutama karena Rinjani nggak pernah passing sama sekali Selat Hormuz, maupun Paragon itu sudah berada di luar sesudah ataupun hari pertama ditutupnya Selat Hormuz, mereka udah di luar duluan gitu. Jadi berita-berita yang di luar sana mengenai kapal Pertamina ini, ya gua nggak tahu lah ya, netizen yang berkomentar. Dan sejak serangan Amerika dan Israel kepada Iran, Selat Hormuz tutup, ya, tidak operasional. Tapi katanya kan Indonesia bisa lewat tuh Pak. Setahu saya Pertamina atau pihak lain sudah memberikan klarifikasi bahwa itu hoax. Ya, jadi ternyata tidak benar bahwa ada yang tanker berhasil Pertamina, shipment yang lewat itu ya. diperbolehkan untuk lewat, itu tidak benar. Ya. Kapal Pertamina berhasil lolos dari Selat Hormuz. Emang iya, ini semua berkat lobi Yusuf Kala. Kedengaran heroik? Ya, akurat. Bisa dibilang ini hoax. Memang terdengar masuk akal karena Yusuf Kala bukan tokoh sembarangan. Perannya dalam perdamaian di Aceh dan juga Poso adalah fakta sejarah dan perannya diakui. Tapi di sini masalahnya bukan siapa tokohnya, tapi bagaimana cerita itu dibentuk. Akun ini bikin narasi yang menggiring opini, seolah-olah kapal Pertamina yang lewat Selat Hormuz itu lolos karena lobinya JK dan kegagalan diplomasi Presiden Prabowo. Ini bukan sekedar salah informasi, tapi ini framing teori. Ketika fakta dipilih dan disusun untuk membentuk persepsi tertentu. Faktanya, JK emang pernah ketemu dubes Iran, tapi nggak bahas kapal Pertamina, melainkan bahas mediasi konflik dan juga bantuan kemanusiaan. Bahkan kabar JK terbang ke Teheran, Iran, itu salah total. Jubir JK sendiri yang bilang kalau beliau lagi di negara ASEAN, dalam dialog perdamaian. Diplomasi pengamanan jalur energi itu bukan kerja satu orang, melainkan institusi. Dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI Teheran, dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Terus kenapa banyak orang mudah percaya? Otak kita suka banget sama suatu cerita yang sederhana. Satu tokoh, satu momen, satu penyelamat. Ini pola klasik The Hero's Journey. Masalahnya bukan sekedar siapa yang dipuji, tapi efeknya yang berbahaya. Bisa mengaburkan kerja nyata negara dan kepercayaan kepada pemerintah. This is my perspective. What's yours? Update-nya kapal tanker Pertamina Pak. Kapal tanker Pertamina yang belum bisa lewat Selat Hormuz. Iya, kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz. Tapi komunikasi terus kita bangun. Import crude kita dari Middle East itu 20%. Dan sekarang kami sudah menemukan sumber crude baru selain daripada Middle East. Tolong jangan tanyakan lagi dari mana. Yang jelas insya Allah semuanya ada. Dinamika ini kan kita akan ikuti. Jangankan ini cepat sekali dinamikanya. Bisa per minggu, bisa per bulan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan bahwa stok untuk BBM semuanya bisa clear. Kenapa kapal Malaysia boleh lalu kawasan paling tegang dalam dunia sekarang ini, tapi kapal lain tak boleh? Jawapannya bermula 38 tahun yang dahulu. Sekarang ni, dunia macam tengah tarik nafas. Selat Hormuz, laluan kecil dan sempit tu, tapi menjadi laluan 1/3 daripada hasil minyak dunia. Dan hari ini suasana laluan itu telah berubah.
Langit penuh dengan radar, laut penuh dengan kawalan ketat dan kapal besar pun ada yang dapat patah balik sebab risikonya terlampau tinggi. Tapi dalam keadaan tu, kapal Malaysia boleh lalu bersahaja je. Tak ada gangguan. Macam dapat VIP lane. Sedangkan tak bayar mahal pun. Rupanya Perdana Menteri Malaysia kita telah mengasahkan bahawa Iran telah memberi pelepasan awal kepada kapal-kapal Malaysia. Persoalannya, kenapa Malaysia? Kita bukan kuasa besar. Kita bukan ada tentera yang kuat. Jadi kenapa? Jawapannya bermula pada tahun 1988 ketika Iran baru keluar daripada perang yang sangat panjang. Ramai negara yang menjauh. Tapi Malaysia pilih untuk membantu. Ekonominya jatuh dan ramai negara menjauh. Malaysia hantar minyak kelapa sawit. Nampak macam biasa-biasa kan? Tetapi sebenarnya itulah keperluan untuk mengisi perut di dapur. Dan hari ini, dunia menjadi tegang dan kawasan di Selat Hormuz jadi panas. Tapi Malaysia mendapat laluan melalui Selat Hormuz dengan selamat. Persoalannya, kenapa? Sebab bagi Iran, Malaysia bukan sahaja rakan dagang, tetapi Malaysia adalah negara yang bantu mereka ketika mereka susah. Ini yang ramai orang tak sedar. Kepercayaan tak dibina dalam satu malam. Kepercayaan tak dibina dalam satu hari. Kepercayaan dibina dalam satu jangka masa panjang dengan tindakan yang betul. Sama macam duit. Hari ini ada nilai, esok boleh berubah. Tapi aset sebenar, dia tidak bergantung kepada sistem. Dia berdikari sendiri. Sebab itu orang yang faham, dia tidak simpan semua dalam angka. Dia simpan dalam aset yang sebenar. Emas bukan tentang kaya cepat. Tapi emas tentang bersedia ketika dunia telah berubah. Sebab itu apa yang dia pegang adalah bukan sekadar nombor. Tapi aset sebenar dekat tangan. Kalau suka dengan ilmu yang saya kongsikan, follow saya rapat-rapat. Padukan dengan ilmu simpanan emas. Simpan emas, simpan nilai. Saya telah pun bercakap, buat groundwork dengan counterpart saya ataupun rakan sejawat saya. Telah saya menyatakan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, kerajaan Iran amat positif dengan permohonan kita. Yang Berhormat Perdana Menteri bercakap dengan Presiden Iran, itu menambah kuatkan lagi permohonan kita. Jadi kedua-dua kami, saya dan Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menghubungi pihak Iran dan Iran menyatakan bahawa mereka tak ada isu apa-apa. Yang boleh lepas segera pada masa selepas saya bercakap tu ialah kapal yang bawa kargo, bawa baja, bawa apa kan, kapal kontainer. Tapi kapal-kapal tanker mereka kita tunggu dulu. Now sekarang dia dah perlakukan bahawa kapal tanker kita ada 7 biji semuanya ya, yang nak keluar. Jadi kita telah minta supaya dia kata dia nak tunggu window. Kadang-kadang dia punya communication kat sana susah juga. Tehran say yes, but the people, the commander, ground commander must kena faham betul-betul. Takut nanti ada insiden yang tidak diingini berlaku kan. Jadi ini kita nak betul-betul pastikan supaya semuanya selamat sampai ya? Kerana di Selat Hormuz itu keadaan amat tegang ya? Semua nak keluar. So kadang-kadang communication kalau tak dibuat dengan baik, dia boleh menyebabkan insiden yang tidak diingini berlaku. Di Breaking News Kompas TV, Saudara, Malaysia sukses melobi Iran agar kapal tankernya dapat melintasi Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis 26 Maret 2026. Upaya diplomasi Malaysia di tengah ketegangan konflik di Timur Tengah telah membuahkan hasil. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis kemarin mengatakan pihaknya telah berbicara dengan para pemimpin Iran, Mesir, Turki, serta negara-negara regional lainnya, dan kapal Malaysia kini diperbolehkan melintas melalui Selat Hormuz. Dalam pidatonya, Anwar berterima kasih kepada Presiden Iran karena mengizinkan kapal-kapal Malaysia untuk melewati Selat Hormuz. Pemerintah Malaysia akan mempertahankan subsidi harga minyak, tetapi mengambil langkah-langkah untuk melemahkan dampak gangguan pasokan, termasuk pengurangan alokasi bulanan bahan bakar bersubsidi. Saya ambil kesempatan juga ucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka pulang. Tetapi tidak mudah kerana Iran berpandangan mereka tertipu berulang kali dan suka menerima langkah-langkah ke arah perdamaian
tanpa suatu yang boleh mengikat perjanjian dan jaminan keselamatan bagi negara mereka. Kapal milik Malaysia boleh melayari Selat Hormuz dengan selamat tanpa membayar tol. Demikian pengesahan dari Duta Besar Iran ke Malaysia, Fadlullah Muhammadi Nasrabadi, seperti dipetik New Straits Times. Menurut laporan itu, beliau berkata, kapal-kapal Malaysia dibenarkan berlayar dengan selamat kerana hubungan persahabatan antara kedua-dua negara. Menurutnya, pihak Tehran telah dimaklumkan mengenai 7 kapal Malaysia yang ingin melalui selat tersebut di tengah ketegangan serantau. Katanya Iran telah mempertimbangkan permohonan itu dan kapal Malaysia akan dibenarkan lalu dengan bebas tanpa sebarang bayaran. Terdahulu, pelbagai laporan media antarabangsa sejak minggu lalu menunjukkan bahawa tentera Iran telah menubuhkan pondok tol di selat tersebut dan mengenakan bayaran sehingga 2 juta US dollar, iaitu bersamaan dengan 7.9 juta ringgit untuk diberi laluan. Menurut Bloomberg, pembayaran tersebut adalah ad hoc dan kaedah pembayaran serta mata wang tepat yang digunakan tidak jelas. Mengulas mengenai perkara itu, Ahli Parlimen PKR Wong Chen meminta Putrajaya mendedahkan sama ada Malaysia juga membayar tol berkenaan. Kenapa solusinya selalu rakyat yang harus hemat? Kenapa bukan diplomasinya yang diperkuat? Iya. Lihat Malaysia, kapal mereka bebas meluncur di Selat Hormuz karena Anwar Ibrahim lincah melobi Iran. Lah kita malah minta Bahlil cari pasokan di negara lain. Ingat ya, cari minyak lebih jauh itu artinya ongkos angkut lebih mahal. Siapa yang bakal bayar selisih harganya? Ujung-ujungnya ya kantong kita juga. Gara-gara lobby yang belum tembus ini, pemerintah kita bukannya kasih kabar gembira soal stok energi, malah langsung keluar jurus sakti minta rakyat siap-siap hemat BBM demi antisipasi. Pemerintah kita semangat banget pengen jadi juru damai dunia di panggung internasional, tapi buat urusan ngamanin jalur bensin sendiri aja kita malah disuruh prihatin. Gimana coba? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang betul ya, kapal Indonesia memang sampai sekarang tidak dibolehin lewat para sahabat. Katanya ada dendam pribadi yang 3 tahun silam para sahabat. Indonesia sempat menahan kapal Iran yang ada melintas di perairan Indonesia yang kabarnya melakukan pencemaran di laut. Apakah mereka membuang sampah sembarangan para sahabat di tengah laut? Dan itulah ditangkap katanya kapal Iran ini akan dilelang macam itu para sahabat. Tetapi sampai sekarang masih belum kunjung tiba, masih belum kunjung keputusan macam itu. Dan terjadinya konflik di Timur Tengah para sahabat untuk melakukan impor barang minyak yang dibutuhkan oleh satu dunia para sahabat. Sampai Indonesia sampai saat ini masih terkatung-katung. Sedangkan Malaysia sudah resmi, sudah diliput di media para sahabat, di media-media internasional bahwasanya Malaysia berhasil melobi, Malaysia berhasil menegosiasi tanpa jalur bayar tol macam itu. Bahwasanya sudah ada kabar gembira kapal mana-mana negara boleh lewat di Selat Hormuz dengan syarat bayar tol sebanyak 8 juta para sahabat. Tapi syukur alhamdulillah ya para sahabat, kabarnya Malaysia mendapatkan perlakuan VIP macam itu, mendapatkan jalur khusus karena mereka sangat bersahabat dengan Iran macam itu. Kalau kita nak bersahabat apa para sahabat? Kita bersahabat dengan Amerika karena Bapak Prabowo sebelum terjadinya konflik Iran dengan Amerika dan juga Israel yang memanas para sahabat, Bapak Prabowo bergabung dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian Gaza itu para sahabat. Jadi sampai sekarang ini masih 0 kilometer kapal Indonesia masih tidak melakukan pergerakan. Karena apa? Indonesia sampai sekarang tidak dinaikkan harga BBM, harga minyak macam itu. Karena kalau dinaikkan para sahabat, warga akan marah para sahabat. Tahu sendiri kan kelakuannya warga Indonesia. Kemarin gaji DPR yang dinaikkan sampai 30.000 satu bulan dengan anggarannya, semua mahasiswa warga turun ke jalan para sahabat. Aduh lah, macam mana? Semogalah Indonesia tetap baik saja, dan meskipun utangnya membengkak demi meringankan beban masyarakat, gak apa-apa para sahabat. Kita sokonglah Indonesia karena tidak menaikkan harga BBM saat ini para sahabat. Gak apa-apa lah utangnya bengkak para sahabat demi rakyat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.